kuasamu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu-lah kami boleh berhimpun di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Engkau sendiri telah menjanjikan bahwa jika ada 2 atau 3 orang bersekutu di dalam nama-Mu, Engkau akan memberikan apa yang mereka minta. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami, dan berikanlah kepada kami apa yang perlu bagi hidup kami. Terlebih lagi, berilah kami pengetahuan tentang kebenaran dan hidup kekal di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat dari nomor 415 ayat 1 sampai 2. Balabai bersulingan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenang. Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai cepat pening. Pada domba haus dan lesu, Gembala baik berikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Bibirnya air hidup yang benar. Gembalaku itu Tuhanku, buat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai cepat pening. Marilah kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah Minggu Jubilate. Tema minggu ini bersukacita karena pemeliharaan Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Kita membaca secara bergantian di ayat terakhir kita sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya, mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Mari kita sama-sama. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian sejauh firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian dari nomor 460 ayat 1 tambah 3. Marilah kita menundukkan kepala, merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapannya. Kita saat teduh. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami,
sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan teguhkanlah hati kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam nama pengasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggung-Nya penuh. Sedangkan angin lalu dituntun tangan-Nya, Tuhan jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau banyak bertemu tanggung. Usahamu sendiri akan menolongmu. Tuhanmu mengiringi doamu yang teguh. Kita mendengarkan pujian persembahan dari tim doa.
Terima kasih tim doa, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Hukum Taurat yang pertama sampai hukum Taurat yang keempat. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi. Pujilah Dia, besarkanlah namanya.
Anugerah dan damai Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, memeliharakan hatimu untuk mendengar, merenungkan dan memaknai sabda Kristus. Di dalam Yesus Tuhan, amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada Minggu Jubilate ini diambil dari Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya akan baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, minggu kita hari ini adalah minggu bersukacita. Dengan Minggu Jubilate. Maka ibadah ini diharap kita akan mengekspresikan bagaimana wujud daripada sukacita itu. Seharusnya dan memang nyanyian yang kita nyanyikan dari sejak tadi saya perhatikan adalah mengekspresikan bagaimana kita bersukacita. Itulah yang menjadi satu objek yang nyata yang kita demokan pada hari ini. Ada sesuatu yang menggerakkan kita sehingga kita bersuka cita. Berarti di dalam minggu ini apapun yang menjadi problem kehidupan kita ketika kita dihantar ke tempat ibadah ini, semuanya itu akan kita close, kita tutup. Sebab pemazmur berkata, dari pintu gerbang sana kita sudah ekspresikan wajah sukacita. Kalau ingat nama minggu ini, kita harus tutup. Apapun menjadi problem kita tadi malam, minggu ini, bulan ini, atau problem yang ada di kehidupan kita. Seyogianya diminta minggu ini kita harus bersukacita. Apakah memang sukacita itu ada pada kita? Apakah masing-masing kiri kanan kita sudah kita lihat? Di wajah mereka ada pancaran sukacita. Coba dilihat dulu kiri kanannya. Ada sukacita enggak? Hah? Ada sukacita enggak? Tuhan tahu hatimu sukacita atau tidak. Tuhan tahu apa problemmu, apa masalahmu. Saudara, di dalam kajian pemazmur ini, yang diundang jemaat itu supaya mengerti tentang arti ibadah. Yang pertama dikatakannya ada sebentuk kalimat imperatif perintah, yaitu bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ada nyanyian kita, bahkan ikan-ikan pun, burung, semua ciptaan itu tadi di lagu kita diajak untuk bersukacita.
menyanyikan pujian bagi Tuhan. Ini ajakan pemazmur. Dan semuanya bukan hanya untuk ruang lingkup ibadah yang ada ketika pemazmur mengundang beribadah itu. Tetapi melampaui segala batas manusia, seluruh bumi, dia harus bersukacita. Menghadirkan sukacita dalam kehidupan dunia ini. Itu yang dimaksud pemazmur. Maka sukacita itu bukan hanya milik pemazmur ini. Sukacita ini bukan hanya di perjanjiannya dan kawanan domba gembalaannya. Kita tahu siapa Tuhan. Kita tahu siapa diri kita. Dia adalah Tuhan kita. Kita umatnya. Ini sebuah deklarasi yang luar biasa yang pernah diungkapkan kepada bapa leluhur orang percaya, yaitu nenek moyang orang Israel. Dia menjanjikan, engkau adalah umatku dan akulah Tuhan Allahmu. Itu janji. Itu covenant yang dibuat oleh Allah kepada Abraham. Perjanjian yang kudus. Disitulah Allah menyatakan dirinya bahwa manusia itu adalah nyata, miliknya, kepunyaannya. Sekarang, apakah kita mengetahui bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan? Atau kitakah masih menganggap bahwa kita ini ayaudo napunaau? Akulah yang memiliki aku, sehingga suka aku. Tetapi kita tahu bahwa Tuhanlah yang menjadikan kita dan dialah Allah kita. Dan disebut di sini, di ayat 3 ini, dia menyatakan Tuhan itu adalah gembala. Merujuk kepada epistel kita dari Yohanes pasal 10 tadi, Yesus mengatakan dia adalah pintu ke kandang domba itu. Nah, kita memperhatikan kenapa kita disebut domba. Apakah saya harus menjelaskan ini? Sukacita yang luar biasa oleh domba-domba yang sekarang ada beribadah untuk memuji sang gembala itu. Ya. Ada apa dengan domba? Bapak Ibu, kita tahu bahwa domba itu termasuk makhluk peliharaan yang sangat akrab dengan orang Israel pada zamannya itu. Dan harus digembalakan. Kalau di Indonesia, ada istilah dulu waktu kecil, domba itu rumputnya disabit. Maka ada istilah sisabi ruput katanya. Sisabi ruput. Apa pekerjaanmu? Sisabi ruput. Gembala sapi atau gembala domba. Domba itu sangat lemah. Dan manusia sangat lemah. Kita harus akui. Lemah manusia itu. Itu makanya mengkisahkan, mengambil contoh yang dekat, yang Yesus mengatakan dengan ungkapan-ungkapan kata akulah di dalam kitab Yohanes itu, dia berkata akulah jalan, akulah air, akulah terang, akulah roti kehidupan, dan kali ini dia berkata aku adalah gembala yang baik. Dia ungkapkan ini, dia utarakan ini kepada murid-muridnya. Bagaimana sebenarnya kebaikan Tuhan itu. Ya. Yang datang sebelum aku katanya pencuri. Siapa itu maksudnya? Iblis. Tapi gembala itu memperhatikan domba-dombanya. Pagi-pagi nanti dikeluarkannya dombanya, dia di depan. Dan dia harus menghunjuk dan mencari di mana rumput yang akan dimakan oleh domba-domba ini. Dan dia harus mengambil air. Ya. Maka ribet kalau gembala di zaman dulu. Kalau di zaman sekarang di Israel
peternakan domba itu sudah serba robot. Dan domba itu bahkan tidak makan rumput lagi, sudah makan pelet, ya. Sudah makan pelet. Dan air minumnya juga sudah tersedia, tinggal ngompeng domba-domba itu. Tinggal tenang. Apakah itu juga gambaran manusia yang sekarang ini serba tenang? Sudah damai? Ya. Bahkan sampai makanan pun bisa digoputkan, nggak masak lagi. Ya kan anak-anak muda sekarang kan bila perlu tinggal dengan jari-jarinya aja, nggak usah ngidupkan kompor gas lagi, udah diantar makanan ke rumah. Hanya kalau ada hepeng, kan gitu kan, ada duit. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang saya mau katakan poin di sini, apa jaminan kenyamanan, kedamaian, ketenteraman yang diberikan sang gembala kepada dombanya? Saya mengasumsikan bahwa kenyataannya sebenarnya dikatakan akulah pintu masuk kepada kandang itu. Itu menandakan bahasa pasarannya seperti ini. Domba-dombanya sedang di dalam waktu malam hari, dia menjaga di pintu itu seperti palang pintu. Barang siapa yang mau mengambil dombaku ini, dilangkai dulu saya. Itulah bahasa pasarannya. Dilangkai saya, baru boleh ngambil domba saya. Setelah domba-domba ini makan, minum, dan dituntun, dan dia mengenal suara domba-dombanya, dan domba ini mengenal suara sang gembala. Saya pernah dikirimi kawan di WhatsApp video, coba orang yang ada domba-domba di seperti di taman, makan rumput domba-domba ini, ada yang mencoba dengan panggilan yang sama kepada domba ini, contohnya mbe gitu kan, kepada domba ini. Rupanya ada beberapa orang yang mencoba memanggil domba ini cuek, terus makan rumput. Tetapi ketika sang gembala mengatakan panggilan itu, saya sebut aja dengan mbe gitu, langsung dombanya langsung merapat menjumpai gembalanya. Berarti domba mengenal suara gembalanya. Artinya, apakah kita mendengar suara Tuhan, sang gembala kita? Tapi yang saya nyatakan di situ, poin yang lebih luas lagi adalah ketika penjaga pintu itu, supaya kawanan domba ini di waktu malam hari merasa nyaman dan tenang, tidak ada gangguan, itu adalah sebuah upaya dan tenaga gembala tadi. Tapi yang seru bukan itu lagi, Bapak Ibu. Yang seru, ketika domba ini sore hari sudah minum dan sudah makan, saya pernah melihat tayangan yang seperti itu juga. Waktu domba ini masuk ke kandang, semua domba ini pada ribut, mbe, bukan karena berdesak-desakan. Saya mencoba mengerti bahasa domba ini. Seakan-akan seperti ini, Tuanku, bos, Pak Gembala, kami sudah kenyang makan, sudah minum, kami saatnya mau istirahat. Seperti itu kira-kira. Pernahkah kita merasakan seperti itu dibuat oleh Tuhan? Sehingga domba-domba itu hanya mengekspresikan dengan suara embe atau apalah suaranya itu ya. Me, bukan berdesak-desakan. Mereka tenang untuk masuk satu persatu, sekaligus mengatakan embe. Tapi ada satu domba yang tidak mau ngembe. Gembala lihat, kenapa kau? Kok diam saja kau? Kau lapar ya? Kau sakit? Kurang minum? Itulah gembala itu. Dia perhatikan, sehingga dia ditarik. Tunggu dulu yang lain masuk. Dia ambil lagi rumput, dia ambil minuman, rupanya dia kurang minum. Waktu itu, masih belum puas dia kasih minum. Nah, itu adalah sebuah ekspresi dari domba-domba mengungkapkan bahwa dia merasa puas dengan layanan sang gembala.
Itu dia. Apakah hari ini kita merasakan sebuah kepuasan bahwa Tuhan memberikan yang nyaman, tentram, bahagia atau sukacita di dalam hati kita? Apa yang menjadi sukacita kita? Jaminan kedamaian. Damai, aman. Gak punya uang, damai, aman. Punya uang, damai dan aman. Punya pacar, damai dan aman. Nilai, tapi nilai yang gak bagus, lalu dia tunjukkan, diam dia. Kalau yang lain kalau dia diam. Kenapa kak nakku, belum siap skripsimu, ku bantu kau kata Tuhan. Ya kan? Apa masalahmu di kantor? Diam-diam aja dia. Di tengah-tengah keramaian juga, di tengah-tengah tawa orang-orang, dia diam. Kata orang Batak, tangis di Sihabunian, mekel di Hapataran. Tapi kalau dia bukan mekel di Hapataran, malah diam dia. Ada apa? Kalau anak-anak mungkin cacingan kan, ya nggak ada gairah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus tahu bahwa kita sungguh luar biasa diperhatikan oleh Tuhan. Lalu di ayat 4, masuklah melalui pintu. Artinya harus masuk dari kebenaran, dari jalan yang diperintahkan kita masuk. Semua sistem yang ada di dunia ini kita harus masuk kepada sistem yang benar. Jujur dan bisa dipercaya. Itulah kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itulah pintu itu. Sudahkah kita masuk dari pintu itu? Sehingga sukacita kita tidak henti-hentinya. Senantiasa ada bahagia di dalam hati kita. Karena tidak ada kesalahan yang meneror kita, yang menghakimi kita. Ya? Tidak ada. Jadi tidak ada kesempatan iblis itu untuk menuduh kita, engkau bersalah. Engkau salah. Tidak. Tidak lagi ada super ego kita untuk menghakimi kita. Engkau malas. Tidak. Kita lolos karena kita memasuki lewat pintu itu. Bukan dari jendela. Saudara, masuklah melalui pintu gerbangnya. Dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Pertama ke pintunya dengan nyanyian syukur, ke gerbangnya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sehingga kita akan berkata, itu semua oleh karena Tuhan. Bukan karena kekuatanku. Lalu di ayat 5, inilah tadi fokusnya kenapa kita bersyukur. Kenapa kita bersukacita. Sebab Tuhan itu baik. Karena Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Ya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Makanya saya bilang, pemazmur bukan hanya pemazmur ini yang merasakan sukacita. Kalau mazmur ini jauh sebelum masa Tuhan Yesus sudah mereka merasakan sukacita. Dan bahkan hari ini juga kita harus bersukacita. Dan itu harus kita perlihatkan dari ekspresi wajah kita. Dari hati kita. Karena kita tahu Tuhan yang memberikan sukacita itu. Yang memberikan jaminan keselamatan. Yang memberikan shalom di dalam hidup kita. Dia hidup. Dia ada. Dia senantiasa dengan kasihnya yang mengalir seperti sungai. Dia terus menerus. Bahkan ketika tidur pun kita, dia mengasihi kita. Dia memberkati kita. Bahkan ketika salah pun kita, dia tidak menteror kita. Tetapi dia menunjukkan kesalahan kita supaya kita berubah dari sistem kesalahan itu. Itu Tuhan yang baik. Tuhan yang menjadi gembala kita. Tantangan sekarang. Maukah engkau digembalakan oleh Tuhan?
Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami boleh renungkan hari ini. Kami tertantang dengan sukacita yang Kau berikan. Kebahagiaan yang luar biasa. Karena Tuhan berkata, datanglah engkau kepadaku, hai kamu yang letih dan lesu. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Tuhan menjanjikan kebahagiaan itu. Sebagaimana orang-orang kudus-Mu yang taat dan setia kepadamu. Mereka memperoleh bahagia dan kesaksian para orang beriman, orang percaya. Sungguh indah, sungguh sukacita berada di dalam tuntunan Sang Gembala Yesus Kristus Kepala Gereja. Terima kasih Tuhan atas sukacita dan jaminan keselamatan supaya kami menjadi pewaris kerajaan-Mu. Bukan hanya sorga, tetapi di dunia ini kami menikmati bahagia itu. Dimuliakanlah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi. Limpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Firman Tuhan untuk membekali kita untuk memberi persembahan kepada Tuhan diambil dari Meleaki pasal 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Mari kita berikan persembahan kita.
Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.